Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Bapak akan menjelaskan tentang puasa. Apa sih yang dimaksud dengan puasa dan apa saja yang membatalkan puasa? Biar puasa kita bernilai pahala dan tidak sia-sia, mari ikuti sampai akhir ya. Baik, di sini Bapak akan jelaskan definisinya, syarat-syarat puasa, jenis puasa, hal yang membatalkan puasa, orang yang tidak wajib berpuasa, hari yang dilarang puasa, dalil serta tata caranya. Yang pertama, definisinya. Ada menurut bahasa dan menurut istilah. Menurut bahasa adalah menahan diri dari sesuatu dan meninggalkan sesuatu. Dan secara istilah adalah menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari demi mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, syarat-syarat puasa. Syarat puasa itu terbagi menjadi dua. 1. Syarat sah. 2. Syarat wajib. Syarat sah puasa itu 1. Islam. 2. Suci dari haid dan nifas. 3. Tamyiz. 4. Melaksanakan puasa bukan pada hari yang dilarang untuk berpuasa. Lalu syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa terdiri dari 1. Islam. 2. Baligh. 3. Berakal. 4. Suci dari haid dan nifas. 5. Tidak sedang musafir. Dan yang keenam, sanggup berpuasa. Lalu, berikutnya jenis puasa. Jenis puasa juga terbagi menjadi dua. 1. Puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib terdiri dari 1. Puasa Ramadan. 2. Puasa qadha. 3. Puasa nazar. Dan yang keempat, puasa kafarat. Puasa Ramadan ialah puasa yang dilakukan pada bulan Ramadan selama 1 bulan penuh. 2. Puasa qadha adalah puasa yang wajib dilaksanakan karena tidak berpuasa di bulan Ramadan diakibatkan uzur, musafir, haid, nifas, dan lain sebagainya. Puasa nazar adalah puasa yang wajib dilaksanakan karena telah berjanji untuk dikerjakan sebagai balasan dari terkabulnya harapan. Puasa kafarat adalah puasa yang wajib dilaksanakan karena berbuka dengan sengaja di bulan Ramadan, bukan karena sesuatu yang dibenarkan syariat, dan karena beberapa hal yang mewajibkan pelaksanaannya. Sebab-sebab puasa ini: 1. Berbuka dengan sengaja jika dilakukan adalah berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, maka wajib berpuasa 2 tahun berturut-turut. 2. Membunuh orang tidak sengaja, berpuasa 2 bulan berturut-turut. 3. Mengerjakan sesuatu yang haram di waktu ihram, berpuasa 3 hari. 4. Merusak sumpah, berpuasa 3 hari. 5. Menzihar istri, suami wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Lalu puasa sunnah. Puasa sunnah disebut juga puasa tamatu, yaitu puasa yang dilaksanakan di luar puasa wajib, hukumnya sunnah. Puasa sunnah diantaranya: 1. Puasa Senin dan Kamis. 2. Puasa Syawal. 3. Puasa Arafah. Puasa Senin dan Kamis adalah puasa yang dilaksanakan pada hari Senin dan Kamis, kecuali pada hari yang diharamkan berpuasa. Lalu, kenapa harus Senin dan Kamis? Jawabannya adalah para ulama berpendapat bahwasanya 1. Senin adalah hari saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, diangkat menjadi Rasul, dan hari permulaan Al-Quran diturunkan. 2. Hari Senin dan Kamis juga hari di saat amal kita dihadapkan kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya
Amalan kita dikemukakan kepada Allah pada setiap Senin dan Kamis. Karena itu, aku suka amal-amalku dikemukakan kepada saat aku berpuasa. Hadis riwayat At-Tirmizi. Lalu, puasa Syawal. Definisinya yaitu puasa 6 hari yang dilaksanakan pada bulan Syawal demi mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelaksanaannya, pertama, melaksanakan puasa langsung setelah hari raya Idul Fitri secara beriringan. Kedua, melaksanakan beriringan di bulan Syawal, namun tidak secara langsung setelah hari raya Idul Fitri. Ketiga, melaksanakan pada pertengahan bulan, mulai pada tanggal 10, 11, 12. Dilanjutkan pada hari putih atau Yaumul Bid, yaitu tanggal 13, 14, 15 di bulan Syawal. Lalu manfaatnya, memberi pahala sepanjang masa, tanda syukur kepada Allah atas anugerah di bulan Ramadan. Isyarat amalan kita di bulan Ramadan diterima Allah sebagai amalan lanjutan kita sebagai bulan Ramadan berakhir. Lalu kita masuk tentang puasa Arafah. Puasa Arafah adalah puasa yang dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tanggal itulah dahulu Nabi Ibrahim alaihissalam menjalankan perintah Allah untuk menyembelih anaknya yang bernama Nabi Ismail. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menerima wahyu terakhir di tanggal 9 Zulhijjah. Ketentuan pengerjaannya sama dengan puasa yang lain. Hukumnya sunnah, namun bagi para haji yang sedang wukuf di Padang Arafah, puasa Arafah dilarang bagi mereka. Berikutnya dalil puasa. Pertama, Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dan kedua, Quran Surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya. Pada hari-hari yang lain, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkannya, bilangannya, dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Lalu berikutnya kita memasuki hari yang dilarang berpuasa. Yang pertama, Hari Raya Idul Fitri. Kedua, Hari Raya Idul Adha. Dan terakhir, Hari Tasyrik. Apa itu Hari Tasyrik? Yaitu Hari Tasyrik pada tanggal 11, 12, 13,
bulan Zulhijjah. Berikutnya, orang yang tidak wajib berpuasa. Yang pertama, kafir. 2. Anak kecil yang belum balik. 3. Orang gila. 4. Orang pingsan. 5. Wanita haid dan nifas. 6. Wanita menyusui. 7. Musafir. 8. Orang sakit. Dan yang 9. Orang sangat tua. Lalu memasuki kepada hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, berniat untuk berbuka puasa. 2. Makan, minum, bersetubuh dengan sengaja. 3. Memasukkan sesuatu ke dalam mulut melalui kerongkongan dengan sengaja. 4. Muntah dengan sengaja. 5. Melihat bulan yang menunjukkan 1 Syawal khusus puasa Ramadan. 6. Haid dan nifas. 7. Mengeluarkan mani dengan sengaja. Lalu memasuki tata cara pelaksanaannya. Pertama, niat di malam hari. 2. Menahan diri dari yang membatalkan dari fajar sampai maghrib. 3. Memperbanyak ibadah sunnah. 4. Menyegerakan berbuka ketika maghrib. Cukup sekian yang bisa Bapak jelaskan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf dan berharap apa yang sudah dijelaskan bisa menambah ilmu dan pengetahuan khususnya buat Bapak pribadi, umumnya buat anak-anakku sekalian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.